Jadi di sana kita itu beberapa teman itu kita berenang. Itu seolah-olah ada yang lempar kita pakai pasir. Sebelum kita dilempar itu kita masih lihat terang, sekeliling masih terang. Tapi setelah kita dilempar pakai pasir itu, loh ternyata sudah malam. Nah, tiba-tiba nih mobil ini goyang. Jadi saya terbangun lagi. Saya kencingin di mobil. Antara sadar nggak sadar saya itu ada melihat benda ini ya, benda ini. Uang kertas, ada taringnya tadi, sama ada koinnya itu ditimpa semua kan. Ada nih saya bawa, kebetulan saya bawa nih barangnya nih. Oh masih ada? Ada nih. Coba lihat bang. Nah, ini koinnya ini duitnya uang Rp25. Nah ini taring, ini kuku, ini media untuk mencari-cari satu barang pusaka atau pesugihan atau apalah. Ini pokoknya tergantung kamunya. Di lembah Sumatera Utara yang diselimuti kabut, terdapat bayang yang penuh rasa kalut. Bisikan lemah sering muncul saling bersaut, menuntun orang-orang kusut yang mudah terhasut. Ambil benda ini, niscaya kamu akan menjadi kaya. Ucap sosok hitam menawarkan janji pesugihan. Ajakan menyimpang dari sosok goib jahanam pernah dialami langsung oleh Bang Randy. Selamat malam Sobat Malam Mencekam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas untuk warga Sumatera Utara. Hari ini Mang Ei dan tim berada di Sumatera Utara, Medan, Tapanuli dan Sibolga ya. Jadi rencananya kita akan mengelilingi wilayah tersebut. Dan hari ini ada narasumber namanya Bang Randy. Wah, gagah nih Bang Randy ya. Apa kabar Bang Randy? Sehat Bang. Horas. Bang Ren. Ya. Kita ini berada di desa apa namanya? Desa Simasem Toruan. Nah itu dia. Jaraknya kurang lebih 30 menit dari Tarutung lah ya. Ya betul. Ini kita syuting di belakang kebunnya Bang Randy ini. Kebun duren lah. Ini di belakang juga pohon duren ya. Ini Ya, pohon duren. Masih berbuah nih Bang Ren? Masih. Cuman pada saat ini lagi absen dia. Nggak musim ya? Durian tetangga musim. Nah yang kita punya enggak. Oh ganti-ganti gitu? Iya. Berapa Bang Ren harga durian di sini? Kalau dia lagi puncak-puncak gitu paling sekitar 10.000, 12.000 gitu. Satu biji? Satu biji yang gede gitu ya. Oh. Dia kalau agak kecil gini mungkin kadang dihitung 3 jadi hitung 1. 3 biji itu jadi 1. Ada yang 2 jadi hitung 1 gitu. Menarik ya, harganya murah banget tuh. Ya tapi sekarang mungkin karena mereka biasanya buah penghujung itu agak lebih tinggi. Nah, mungkin sekitar 20-an gitu kan. Tetap masih lebih murah itu. Ya, pasti kalau dibanding di Pulau Jawa ya. Iya. Iya. Di kita kan harganya wah rahasia lah ya pokoknya. Ya. Baik, Sobat Mang Ei berada di Tapanuli Utara. Jadi untuk warga Tapanuli Utara, Horas dan Bang Randy ingin menyampaikan apa ke warga Tapanuli Utara nih? Horas madi hita sude na adong di luaton. Aku margoar Pak Randy mengucapkan selamat malam. Adong sawat kisah neng si cerita honon nami. Molotung adong kisah hon na menyinggung mungkin tua kadongan. Na adong keserupaan kisah. Parjolo minta maaf dan nama niru-niru. Memang odo kisah si cerita honokku. Parjolo mandok setabi maaf molo adong na merasa terganggu diceritakan. Nah, Majo mau lihat ya.
Jadi intinya apa itu? Intinya. Intinya kisah ini siapa tahu ada yang mirip dengan kisah orang, teman-teman gitu. Ya saya mohon maaf kalau sama, ya karena memang ini kisah saya yang mau saya ceritakan. Ya. Nah gitu. Oke. Jadi sobat jangan kemana-mana, harus saksikan kisah dari Bang Randy ini ya. Bang Randy apa kegiatan sekarang nih hari-harinya? Sekarang ini saya bertukang. Nah di tukang. Bikin rumah gitu? Bikin rumah. Wis. Iya. Luar biasa. Dulu di pengeboran, sekarang di Ya. pertukangan. Awalnya dulu bertukang juga. Masuk pengeboran, kontraknya selesai, kembali lagi ke pertukangan gitu. Baik. Oke sobat, ada sedikit pemberitahuan untuk sobat yang agak keberatan dengan melakukan pembayaran langganan ya. Jadi di sini Malam Mencekam dan tim tidak memaksa dan hanya memberikan kemudahan untuk Anda yang ingin menonton lebih awal saja. Jadi kalau tidak berlangganan pun tidak jadi masalah karena video tetap tayang di pukul 7:30 ya, WIB. Oke, jangan berkecil hati, tayangan tetap kami tayangkan. Hanya lebih cepat untuk para pelanggan ya. Baik, saatnya kita nonton kisah dari Bang Randy. Malam Mencekam. Semakin malam semakin mencekam. Ini dia Bang Randy. Jadi begini Mang Ei, awal cerita saya ini, perjalanan hidup saya. Jadi dulu waktu saya berangkat dari kampung ya, saya merantau ke daerah Asahan. Saya memulai kegiatan saya di sana, saya bertukang kuli-kuli bangunan gitulah dulu ya. Walaupun sempat sih saya tukar-tukar profesi, saya juga sempat itu kenek mobil, kerja di laut. Profesi saya yang menetap kenek mobil lah. Jadi kenek truk lah waktu itu. Kami bolak-balik perjalanan itu luar kota. Sampai pada akhirnya kita itu ada job. Kebetulan di kampung kami, kampung di daerah Pahai ini, ada sebuah perusahaan pengeboran panas bumi. Dapat job waktu itu untuk ngangkat barang. Jadi Bang Randy ini bukan orang sini? Asli saya orang sini, cuman saya merantau dulu ke Asahan. Jadi balik lagi ke sini begitu ya? Iya, balik lagi ke sini karena kita ada job gitu. Setibanya kita di daerah Tapanuli, kita singgah di satu penginapan ya. Nah, kita nginap di sana. Daerah itu termasuk tidak terlalu ramai, hanya penginapan truk-truk seperti itulah. Bukan penginapan seperti hotel, bukan. Hanya penginapan rumah makan untuk truk. Ya. Mungkin ngerti sini, mungkin bisa ngerti ya. Keadaannya seperti apa ya, hanya tidur gitu ya. Kayak bilik-bilik terbuka gitu aja, hanya ada tikar tanpa pintu, hanya ada tirai-tirai gitu aja ya. Jadi, Ala kadarnya? Ala kadarnya aja lah. Di sana itu ada kolam sebenarnya bukan kolam renang sih ya, hanya mungkin kolam ikan itu. Tapi kita bersama beberapa teman ya, kru mobil itu pengen sih tertarik. Oh ini enak juga nih berenang gitu ya. Dia agak di bawah sedikit, tidak terlalu dekat ke tempat penginapan itu. Jadi di sana kita itu beberapa teman itu kita berenang. Awal kita berenang itu mungkin seingat saya itu sekitar jam 5 sore. Jadi kita asik ya karena airnya sejuk gitu. Kita terbawa suasana, kita berenang-berenang bersama teman. Tanpa kita sadari jam berjalan terus. Kita asik berenang sambil bermain-main air. Sampai pada itu kita lihat hari masih terang. Masih terang lah. Jadi kita jadi terbawa suasana terus lah. Pengennya di air itu terus berenang-berenang. Walaupun badan sudah terasa menggigil ya. Tapi karena perasaan sejuk itu nyaman di air berendam-berendam.
Kita teruskan sampai pada akhirnya itu seolah-olah ada yang lempar kita pakai pasir. Pada saat kita dilempar itu kita semua tersadar. Dan kita tersadar itu ternyata sudah malam, sudah larut malam. Bukan siang lagi, bukan seperti sebelum kita dilempar itu kita masih lihat terang, sekeliling masih terang. Dari kita lihat kejauhan pun seumpama ada orang lewat masih kelihatan. Tapi setelah kita dilempar pakai pasir itu, loh, ternyata sudah malam. Ya kita buru-buru, kita takut, panik, cemas ya. Loh, ada apa ini kan? Kita kalau nggak salah itu ada sekitar 10 orang kemarin. Jadi kita naik semua. Kita buru-buru walaupun belum pakaian ala kadarnya ada. Kita sampai di penginapan itu, kita lihat ternyata udah jam 9 malam. Cuman ya kita simpan sendiri ya beberapa teman karena mau diceritain juga, mau ditanya, orang gak ada yang peduli kan, hanya ada kami pada saat itu. Setelah malam berlalu, besok paginya kita melanjutkan lagi perjalanan. Nah, kita sampai ke daerah ke Pahai lah ini. Sopir saya bilang, kamu jagain mobil ya, cuciin dulu mobilnya. Kepala mobil ini harus dibersihkan gitu. Ya bang, saya bilang sama sopir. Ya, jadi saya di dekat itu ada parit-parit, saya ambil air pakai ember. Waktu itu sudah jam 6 lewat lah kalau nggak salah ya, jam 6 lewat. Saya ambil air, saya ditinggal di situ. Saya cuci nih mobil pelan-pelan. Tapi pada saat saya nyuci mobil itu, saya kok merasa ada mencium-cium bau bunga melati seperti itu. Tapi pertama saya bakain, mungkin memang ada bunga mungkin, saya pikir. Saya apain, saya lap-lap kaca mobil ini, saya lap, saya bersihkan. Tapi ini yang bau-bau harum tadi tuh, loh ini kok makin lama makin menyengat gitu ya. Makin rasanya makin dekat. Tapi saya tetap berusaha untuk berani, karena ini tugas saya. Nanti saya ditegur sama sopir saya, kerja nggak beres. Jadi saya tetap, saya lanjutin. Nah, setelah saya lanjutin, saya merasa loh, ini baunya kenapa nggak hilang ya? Malah saya merasa bulu kuduk saya merinding ya, kepala saya makin terasa makin membesar rasanya. Saya apain gini, nggak hilang-hilang juga. Akhirnya saya tinggal sebentar. Saya pergi ke tempat yang ada teman-teman, karena jarak saya dari teman-teman itu ada kurang lebih 100 meter. Nah, saya tinggal. Kenapa? Udah siap kerjamu? Kata supir. Belum bang. Loh, kenapa? Sebentar dulu, ayo ngopi dulu sebentar, saya bilang. Agak dingin airnya. Ya oke lah. Padahal saya itu hanya sekedar menghilangkan rasa takut. Bukan sebenarnya ingin mengopi, hanya menghilangkan rasa takut aja. Nggak ada orang lain situ ya? Di tempat ini ada. Waktu saya cuci mobil itu nggak ada, hanya ada saya kan. Nah, karena mobil ini parkir agak dekat parit, karena memang udah disengaja kan, supaya bisa bersihkan mobil ini. Jadi setelah saya selesai ngopi, cerita-cerita sama teman, ini saya tidak cerita sama sopir. Nanti dibilang saya ini, kamu penakut, alasan kamu. Jadi saya diamin aja, saya beranikan diri. Saya balik lagi ke mobil, saya bersihin. Tapi ternyata aroma itu datang lagi. Tapi saya sudah fokus lah, nekat. Apapun itu, siapapun itu, kerja saya harus saya tuntaskan. Karena saya takut juga waktu saya diberhentikan. Susah cari kerja mang ya. Jadi saya lanjutin. Ternyata setelah saya punya nekat yang seperti itu, yang bau-bau harum itu hilang dengan sendirinya. Akhirnya saya senang juga. Jadi saya bersihkan semua. Dan selesailah itu sekitar udah hampir jam 7 malam lah. Itu udah jam 7 malam. Selesai, mobilnya saya geser, saya pindahkan di tempat ya beberapa mobil parkir. Kita makan di sana. Kita makan, jadi di sebelah kanan kita itu ada beberapa alat berat waktu itu kerja malam, mereka kerja malam kan. Jadi di sana kita beberapa kenek kita ngumpul. Ya, setelah makan kita cerita-cerita sama teman-teman sambil minum-minum ya. Minum kopi ya, bukan minum-minum keras, minum kopi. Kita cerita-cerita sama teman. Ada teman juga, ini asiknya nih kita main domino yuk.
Ya, kita taruh apa nih? Nggak ada duit kita nih. Nggak, kita taruhannya taruhan jongkok aja. Yang kalah jongkok. Oke. Nah, kebetulan di situ ada memang domino yang udah ditinggalin orang ya. Kita main. Sampai kita itu kalau nggak salah sekitar jam 11 malam. Kita di pondok-pondok ini tiba-tiba beberapa orang dari kami ya. Nah, beberapa orang dari yang kita main ini mendengar suara teriakan. Saya sendiri dengar. Saya jelas saya sangat dengar, bahkan sangat keras suaranya. Teriakan seperti marah gitu. Wah, gitu ya. Kami sendiri terkejut. Suara apa tuh? Ternyata di antara kami yang duduk beberapa orang ini hanya sebagian yang mendengar. Nggak semua kami mendengar, padahal teriakan itu sangat keras, sangat jelas. Jadi kami cerita, masa kamu nggak dengar sih? Iya, saya nggak dengar apa-apa. Teriakan segitu keras nggak dengar. Iya, saya nggak dengar, cerita temannya. Kok bisa gitu? Jadi kami, tapi udahlah, mungkin ada kawan yang di sana itu mungkin panggil teman atau apa gitu kan. Kita jadi mikirnya ke situ. Mungkin karena kawan ini terlalu asik mungkin nih dengan kartunya, jadi dia nggak bisa dengar ini suara, kita nggak tahu juga. Tapi yang pasti dia nggak dengar, kita yang dengar. Kita ada sekitar berapa orang, ada 12 orang waktu itu. Yang dengar kami itu ada 5 orang, yang 7 orang nggak dengar sama sekali. Dan setelah kita ini lupakanlah masalah itu, kita asik lagi main. Nah, tiba-tiba nih yang ekskavator yang lagi kerja tadi itu datang pulang. Mereka buru-buru gitu, lompat dari ekskavator langsung masuk ke pondok-pondok ini. Kayak ketakutan gitu. Kita tanya, kenapa? Kok gitu kalian ketakutan? Ternyata dia cerita, waktu dia bekerja itu, dia melihat sosok tinggi besar, berbulu hitam, matanya merah. Kami tanya, masa? Iya, dia marah. Dia sebesar mungkin lebih tinggi dari ekskavator saya, dia bilang. Jadi dia beserta ini ditemani oleh helpernya. Ternyata ini operatornya yang lihat, helpernya yang di belakangnya nggak lihat. Jadi sama kayak kejadian seperti kami kan. Kami ada yang dengar suaranya, nah yang lain nggak. Jadi kami, masa sih? Ternyata ini beberapa operator ini balik semua. Karena beberapa mereka melihat. Jadi dengan perasaan takut ya kami ngumpul. Kami coba nih ngilangin rasa takut. Kami bikin canda-candaan sama teman-teman. Hari semakin larut. Seperti biasa, helper itu harus tidur di mobil, jaga mobil ya. Jadi saya sendiri tidur ke mobil sekitar udah jam 12 malam. Setelah saya tidur itu betul-betul saya merasakan hal-hal yang ganjil ya. Saya hanya tidur sendirian di dalam mobil, semua pintu saya kunci, jendela saya tutup semua. Tiba-tiba itu di dalam mobil itu kita ada toolbox ya, kotak-kotak kunci gitu ya. Itu waktu itu saya tidur nyenyak itu, tidur. Cuman saya dengar itu ada besi yang lompat. Wang gitu ya. Lompat ke lantai mobil. Saya terkejut, langsung saya terbangun. Ada apa ini saya pikir? Saya pikir ada teman yang ganggu nih, yang gara-garain saya. Saya bangun kan, saya lihat loh. Ini kok ada kunci roda nih, keluar dari kotak. Sementara kotaknya dikunci nih. Saya pikir, saya buka. Ini nggak mungkin ini. Saya cari-cari nggak ada orang kan. Saya masukin lagi ke dalam kotak nih. Masukin. Saya duduk. Kok bisa nih lompat? Sementara saya periksa, nggak mungkin tadi supir saya bikin di atas, nggak mungkin. Tugas saya kok yang beresin ini. Saya bikin di kotaknya. Kotaknya terkunci, ada grendelnya kan. Tapi ternyata nih pintunya terbuka, kuncinya memang keluar. Dan hanya saya sendiri, posisi mobil semua terkunci dari dalam. Jadi saya mikir, ada yang aneh nih. Tapi saya itu semua saya tinggalkan karena mata saya lebih lebih ngantuk ya, lebih berat. Saya lebih fokus untuk tidur aja. Setelah saya tidur nyenyak. Nah, tiba-tiba nih mobil ini goyang. Jadi saya terbangun lagi. Ada orang nggak ya? Saya pikir kan. Saya kelilingin nih. Saya turun dari mobil. Saya berani-beraniin nih. Karena saya lihat dari kaca nggak ada mobil, nggak ada orang ya.
yang goyang. Saya kirain teman saya iseng ya, mobil ini digoyang. Saya turun, saya kelilingin itu sekitar jam 2 malam. Saya kelilingin, nggak ada. Saya masuk lagi ke mobil, saya ambil senter. Saya senter di bawah kolong mobil. Siapa tahu ada, ternyata nggak ada juga orang. Saking saya jadi merinding pada saat itu ya, merinding. Tapi itu tadi karena saya merasa ketakutan yang luar biasa, timbul rasa beraninya. Saya maaf cakap, saya kencingin di mobil. Saya kencingin supaya ini ya, karena ada yang bilang sih kalau kamu takut di satu daerah, kamu kencingin daerah itu. Wah, kamu tandain itu bahwa daerah itu daerah kekuasaanmu, sama seperti hewan-hewan juga dia nandai daerah kekuasaan itu hanya dengan kencingin. Jadi saya ingat itu, saya kencingin daerah itu. Jadi saya saking gimana ya, saya mau bukan untuk nantang sih ya, bukan untuk menantang. Saya cuma mau membuktikan bahwasanya saya tidak takut. Dekat itu parit-parit kecil itu ada seperti gorong-gorong ya. Ada semennya. Saya milih tidur di situ sebentar. Ada nggak yang ganggu saya di sini? Kurang lebih ada 1 jam karena namanya tidur di atas semen, tempat terbuka ya, nusuklah ke dalam dinginnya ya. Jadi saya bangun lagi, ternyata nggak ada gangguan. Saya masuk ke mobil, saya kunci, saya tidur, dan ternyata gangguan itu masih ada juga. Mobil itu rasa ditepuk-tepuk. Saya milih udah terserah, kau mau ganggu saya silahkan. Saya tidur, saya tengkurap ya bahasanya. Kepala saya ke bawah, saya cuek lah. Terserah lah mau apa kek. Sambil ngumpat nggak? Sebenarnya nggak, cuman bercampur marah ya. Gimana terserah tuh? Lah. Dalam bahasa Bataknya gimana tuh? Halo mau madisi. Ya itulah, artinya terserah kau lah. Nah itu dia kan. Jadi saya tidur, saya lanjut. Akhirnya saya tidur pulas. Saya nggak merasa apa-apa lagi ya. Yang saya alami cuma saya tidur aja. Besok paginya saya bangun. Saya pergi lagi ke warung-warung itu ya. Cerita-cerita sama orang-orang situ. Cuman ada satu orang yang pemilik warung saya ceritakan. Tadi malam ada pak yang ganggu saya. Ganggu kayak mana? Itu alat-alat di dalam mobil itu bisa lompat gitu, bisa dilempar gitu dari alat-alat kotak kunci ya, saya bilang. Terus saya tidur lagi, ada yang goyang mobil itu. Saya periksa nggak ada. Terus saya nekat, saya berani kan tidur itu di semen-semen itu pak. Saya mau tahu masih ada orang nggak yang ganggu saya itu. Saya mau lihat. Ternyata nggak ada siapa-siapa. Jadi saya pindah lagi ke mobil. Saya tidur lagi, saya bilang, oh iya di tempat kamu tidur itu udah banyak orang lihat. Ada sosok tua di sana. Sosoknya kayak Pak Haji gitu, pakai apa kupluk gitu, ada jenggotnya. Dia bilang, memang dia tuh nggak mengganggu. Dia memang seringnya di situ katanya. Ya mobil kamu mungkin mengganggu sama dia. Jadi kamu ditegurnya mungkin disuruh minggir atau gimana lah katanya. Jadi semenjak saat itu, oh ya pak ya, berarti saya yang salah saya pikir. Jadi mobil kita pindah lagi dari daerah itu kan. Jadi setelah kita merapatlah ke daerah perusahaan ini, kita merapat di situ. Dari sana kita melihat-lihat, ada beberapa teman ya dari sana. Kita lihat di daerah itu ada lembahnya gitu, Mang ya. Jadi ada yang mengeluarkan asap. Kita penasaran, kita tanya ini, itu sebenarnya asap apa? Kita bilang gitu sama beberapa teman, yaitu asap kawah. Kawah yang seperti apa? Kita kan kurang ngerti juga sih. Walaupun kita orang sini, kita nggak tahu itu kawah itu apa. Karena taunya dulu itu dibilang di daerah sini air hangat, air panas gitu kan. Jadi dibilang bahasa kawah ini baru ngerti kan. Penasaran nih, kita sama beberapa orang teman. Ada 6 orang kita kemarin. Ada satu dari orang Binjai. Ada dari Palembang. Yang dari Palembang ini mandor kita waktu itu.
Ayo, udah kita ke sana yuk. Kita lihat itu, penasaran tuh, asapnya tebal banget tuh katanya. Jadi kami inisiatif ya, kami turun ke bawah. Nggak jauh, hanya beberapa, kurang lebih 200-an meter gitulah. Cuman kita ini agak di bukit, kawahnya ini agak ke bawah sana ke lembah. Kita jalan ini udah di luar di luar lokasi pekerjaan ini hutannya agak sedikit aneh, Mang. Agak aneh saya bilang, pohonnya tuh kayak hitam gitu. Hitam dan pokoknya ya kurang enak lah dipandang mata, nggak seperti hutan pada umumnya. Nggak gitu semak sih sebenarnya, nggak gitu semak. Udah jalan, kita udah fokus ikutin apa tadi asap itu kan. Kita jalan ke bawah. Dan ya ternyata kita ketemu anak sungai, parit kecil lah. Ada kubangannya gitu kan. Jadi wah airnya sangat jernih. Nanti kita berenang sini ya. Dan gitu sama teman. Oke, ini soalnya bagus juga nih. Tapi kita nyebrang dulu tuh, nengok itu asap-asap itu. Apa sih sebenarnya, kayak mana bentuknya, apa air atau gimana gitu. Dan ya oke. Kami seberangin nih, karena hanya selompatan aja ini sungai ini. Selompatan kita sampai nih di sumber-sumber asap ini. Dan yang sampai kita lihat itu hanya seperti air mendidih. Dan yang paling bikin saya takut waktu itu, saya melihatnya batu. Tapi ketika saya pijak, batunya hancur. Ternyata sudah rapuh batunya. Dan hampir saja saya nyemplung itu ke air itu. Untung teman saya itu refleks ya, ditangkap. Bahaya gitu. Itu ya, airnya panas ya? Sangat panas, Mang. Sangat panas. Ya, airnya mendidih, pohon-pohon di sekitar itu pada mati semua ya. Jadi hati-hati, lebih hati-hati kita yuk. Itu kan batu aja udah hancur gitu. Oke, jadi kita lihat, penasaran itu. Waktu itu kita foto-foto di lembah itu. Dan setelah kita puas dengan air panas itu, kita tadi sesuai dengan rencana tadi berenang lagi nih sama teman-teman nih. Karena kita ya namanya naik mobil ini dulu kan jarang-jarang mandi emang ya. Jarang-jarang mandi. Jadi nemu air gini ya udah kegirangan. Kita masuk dan ternyata ini ada persimpangan dari sebelah kiri ada air dingin. Ketemu di kubangan ini, yang dari sebelah kanan itu dari kawah air panas. Suasananya lebih enak lagi nih mandinya di situ. Air hangat jadinya kan. Kurang lebih dalamnya sekitar sepinggang lah. Cuman kubangannya paling beberapa meter lah ya. Kita berenang-berenang itu sama teman, berenam itu. Cerita-cerita ya. Ini tiba-tiba nih yang orang Palembang nih karena dia termasuk pimpinan kita lah ya, mandor ya. Kalian belum pulang? Wah masih tanggung nih bang. Masih enak nih. Jarang-jarang ini kita kesini mandi. Ya udah kalau gitu saya duluan ya. Saya mau cek ke atas kerjaan kita. Oke bang, gitu bang. Jadi pergilah nih yang mandor kita nih. Dia pulang. Kita masih asik aja nih berenang-berenang sambil cerita-cerita gitu. Setelah kita merasa udah cukup puas mandi, kita nih pakai baju lagi. Udah kita pulang yuk. Udah cukup ini, udah segar badannya. Ya udah tambah ganteng nih malah kawan-kawan bercanda ya. Jadi kita naik ke atas, hanya baru beberapa langkah kita dari kubangan itu, tiba-tiba jumpa nih sama mandor kita tadi nih. Padahal dia permisi itu sudah sekitar 1 jam lebih dia permisi pulang duluan. Jadi kita jumpa, loh Dor, kenapa masih di sini? Mandor kita bingung, linglung dia, seperti orang linglung dia kebingungan. Dia gimana ya, ngucap-ngucap itu ya. Saya kurang ngerti juga tuh ya, karena saya agama Kristen ya. Teman saya ini kan Muslim. Dia baca-baca apalah, berdoa mungkin ya. Setelah dia selesai gitu, kita tanya, kenapa Ndor? Aku dari tadi gak jumpa jalan pulang katanya. Masa? Saya kirain kamu balik lagi ke sini Ndor. Enggak jumpa. Memang dia keringatan, mukanya ketakutan, menggigil gitu ya Ndor ya. Wah aneh nih kita bilang kan. Mungkin alasan ini mandor nih kita gituin emang ya. Dan ya udah, nah apa ini pokoknya kita balik aja lah. Setelah kita beberapa langkah, kita ikutin jalan ini.
waktu kita sebelum masuk ke hutan itu kan ada teman ini ngasih saran sebelum kita masuk, nih ranting-ranting harus kita patahin ya. Untuk apa? Ini untuk penunjuk jalan supaya kita pulang, karena ini kan hutan. Kita nanti nggak tahu nih arahnya mana-mana. Kita patah-patahin. Jadi kami cari nih yang ranting-ranting patah ini. Ternyata nggak ada nih, ketemu satu pun. Dan kita jalan-jalan. Loh, ada teman satu ngingat, loh, tadi rasanya kita udah kesini deh. Gitu. Masa iya? Saya bilang. Iya, sudah sini. Ini lihat telapak sepatu kita nih. Saya nggak kepikiran ya. Tadi kita kan di sini kan. Jadi kami semua bingung ya. Masa iya sih? Udah kita coba lagi. Nah, kami coba lagi. Balik lagi ke tempat semula. Wah, ini yang mandor tadi dia udah 1 jam lebih muter-muter pun udah makin ketakutan. Tambah lagi kami yang 6 orang ini ya makin gelisah ya Mang ya. Wah, gimana ini ceritanya nih? Ya kita fokus lagi, kita rubah arah yuk. Kami rubah arah. Ternyata setelah kita rubah arah nih, kayaknya makin jauh kita ke dalam hutan. Ada lagi kawan yang ngingatin. Mungkin yang diantara kami berenam ada yang sadar. Saya sendiri sih saya nggak tahu nih. Pokoknya saya ikutin langkah kaki aja kemana arahnya. Waktu itu hari masih siang. Cuman gara-gara ini hutannya terlalu rindang, nggak tembus cahaya ke bawah. Jadi kita ini saya sendiri yang merasa takut juga ya di hutan gitu ya. Takutnya sih ada binatang buasnya, bukan takut yang lain-lain. Tapi ternyata setelah kita putar-putar sampai beberapa kali, kita tetap kembali ke tempat yang tadi itu. Itu sampai kita sampai malam. Dan sampai setelah itu kita betul-betul udah habis akal lah dibilang. Udah panik, bercampur takut, udah campur aduk lah semua. Jadi ada kawan juga ngingatin, ya udah kita tenang aja dulu lah. Merokok dulu kita. Ini nggak iya nih katanya. Dan setelah kami duduk, kami santai sejenak, ya kawan yang merokok. Wah, pada saat itu kita dengar suara mesin. Ada yang mesin di sana. Dan ternyata kita ikutin arah mesin nih. Nah, dan setelah kita ikutin, bener, kita ketemu jalan pulangnya. Dan setelah kita lihat, ya udah malam lagi. Mungkin ya sekitar berapa jam lah kita tuh hanya muter-muter itu aja. Nggak ada. Padahal jaraknya itu tadi sekitar 200 meter aja. Paling jauh itu 250 meter lah. Jarak dari tempat kita kerja ke lembah itu. Hanya sekitar itu jaraknya. Tapi kita bisa berjam-jam itu nggak tahu jalan pulang. Jadi setelah kejadian itu mungkin setelah beberapa lama ya, mungkin 1 bulan atau 2 bulan itu kita di sana ngalamin hal yang aneh juga, masalah di waktu itu di pekerjaan. Jadi saya diutus mandor ya untuk memeriksa tempat lokasi kerja. Ada barang nggak tertinggal, ada gudang nggak yang nggak terkunci. Waktu itu sekitar sudah jam 6 sore juga. Itu dari tempat kita bekerja ke lokasi yang baru ini ada berjarak sekitar 2 kilometer. Ini beda pekerjaannya? Pekerjaannya sama. Pindah tempat? Wilayahnya beda-beda. Nah, karena ada beberapa titik sih tempat lokasi ini perusahaan ini. Jadi kamu tolong cek di sana. Itu gudang kita sudah posisi terkunci atau belum. Pastikan kita barang-barang nggak ada yang tertinggal. Oke. Masih di pengeboran ya? Masih. Jadi waktu itu kita kasih mobil double kabin lah. Nah, saya ke sana sendiri. Hanya untuk memastikan. Saya sampai di gerbang itu tadi. Saya buka gerbang. Saya tinggal mobil di luar gerbang. Saya jalan ke dalam itu ada sekitar 150-an meter ke gudang-gudang itu tadi. Saya periksa ternyata semua sudah aman. Hanya
keran air, keran minyak juga sudah posisi off semua. Dan setelah saya pastikan semua yang diperintahkan bos tadi itu aman, saya balik nih ke mobil, ke gerbang ya. Begitu saya sampai di mobil nih, ini yang buat saya paling paling merinding ya, paling bahkan trauma saya waktu itu untuk ke daerah itu. Di sana saya melihat karena di tempat kita kerja ini bukit dikelilingi lembah. Jadi waktu kita bekerja ini ada bukit-bukit seperti ini, itu diratain sama alat berat. Itu yang saya ceritakan tadi. Tugas mereka meratakan ini supaya bikin lokasi kerja ini, lokasi sumur bor ini kan. Jadi diratain. Nah, dari lembah ini ada nih sosok keluar nih, yang sesosok pria ya. Jadi sosok pria ini dia berjalan, ya kepalanya agak tunduk begini, tapi posisinya pecah. Ada bola matanya tergantung satu ya. Dan merah itu masih kelihatan jelas ya, merah gitu kan. Jadi masih samar-samar masih kelihatan. Saya dengan rasa takut yang luar biasa, saya gembok ini gerbang, saya lari ke mobil. Itu tanpa sadar itu mobil itu saya atrek dengan kecepatan tinggi. Saya pulang ke teman-teman dengan tanpa saya ceritakan, yang ada saya hanya menggigil. Dan sempat waktu itu saya 3 hari itu saya nggak mau bekerja ya. Habislah waktu itu masa kontrak kami di sana. Setelah habis masa kontrak, waktu itu ada keluarga saya, opung saya meminta tolong. Tolong dong antarin saya ke desa sana. Kebetulan lewat dari daerah itu ada desa, masih agak jauh juga, cuman melewati simpangnya, melewati lokasi bekerja. Saya antar naik motor, ada mau pesta, ini opung saya antar ke sana. Kami turun dari daerah kerja ini, di sana ada jembatan kecil, jalannya rusak, ini belum diaspal, hanya jalan batu-batu. Sampai di dekat jembatan itu, si opung saya cerita nih, dulu sekitar tahun 90-an waktu baru buka ini dulu perusahaan ini untuk pertama kali. Karena ini perusahaan yang sekarang ini menggantikan perusahaan yang dulu. Dulu perusahaannya beda, tapi karena krisis moneter tahun 97, kita nggak tahu kenapa perusahaan ini berhenti. Dari tahun 97 sampai 2014 berhenti perusahaan ini, nggak ada sama sekali. Setelah 2014 ini perusahaan tiba-tiba buka lagi dengan apa yang baru gitu loh, nama perusahaan yang baru. Jadi opung ini cerita dulu waktu membuka lokasi pertama ini, ada di sini dulu orang kecelakaan kerja. Jadi dia nebang pohon, itu pohonnya tumbang menimpa operator sengso tadi, dan itu kepalanya pecah, dia bilang. Jadi saya langsung, wah ini yang saya alami nih, jangan-jangan ini yang jumpa saya kemarin ini, saya pikir kan. Tapi saya milih diam, nggak saya apa. Masa iya pung? Iya, ingat jelas itu saya itu, kata opung saya ini kan. Tahun-tahun 90-an itu katanya. Saya antar nih opung ini pelan-pelan karena jalannya jelek ya, rusak. Saya antarlah sampai dia di kampung tersebut. Kita jumpain nih keluarga. Nah, kita disuguhin ngopi dulu sebelum pulang. Kita cerita-cerita. Jadi karena hari juga sudah mulai sore, yang punya rumah juga ngomong, kamu gak usah pulang, nginap sini aja lah katanya, karena masih keluarga. Saya bilang, enggak tulang, saya harus pulang. Nggak enak juga saya harus ke rumah. Walaupun sebenarnya saya takut juga, terbayang saya nih sama cerita opungnya ini, yang sosok kepala pecah ini ya. Setelah saya berani-beranikan lah nih, walaupun mana ya perasaannya, takut iya, tapi harus pulang. Apalagi setelah saya sampai di jembatan itu, waduh, ini kok
motor ini kok jalannya kok kayaknya lambat betul ini, saya pikir. Padahal sebenarnya saya ini yang lambat karena jalannya rusak ya. Nggak mungkin saya gas juga ini di jalan rusak, takut jatuh. Tapi ya saya merasa ini motor ini yang salah. Beberapa tahun kemudian ya, setelah kejadian itu ada nih satu kecelakaan di perusahaan lagi, dan saya dipanggil lagi bekerja. Dan di daerah itu ya, namanya itu di sekelilingi hutan. Rasa penasaran itu ya untuk berkeliling-keliling di situ itu nggak hilang rasanya. Jadi waktu-waktu santai begitu, saya sama beberapa teman pergi nih ke daerah hutan ini. Bukan tempat yang kemarin kita berenang, bukan. Ini beda tempat lagi kan. Ini kayaknya hutannya lebih bersahabat gitu, lebih enak. Ada banyak bunga-bunga warna oranye itu, saya nggak tahu bunga apa namanya itu. Jadi setelah kita ke sana, karena saya ini suka sama bunga, saya pencar nih dari teman-teman saya. Sebenarnya nggak jauh sih, jarak saya sama teman nggak jauh. Cuman saya karena pengen ini sama bunga ini, saya penasaran nih. Saya makin masuk ke dalam dan bunga-bunga ini semakin banyak ternyata tumbuh di dalam sana. Saya penasaran nih, saya cari nih mana yang paling cantik. Ternyata ada beberapa macam bunga nih ya. Cuman mau saya cabut, ternyata nggak bisa nih. Ada yang batangnya udah gede gitu ya, udah besar. Dan sampai saya temu satu bunga warna ungu kayak seperti anggrek gitu bentuknya. Tapi saya lihat, ini bakal saya bawa pulang nih. Ternyata saya lihat, wah nih nggak mungkin nih. Saya nggak bisa bawa nih, bawa pulang nih. Nggak, soalnya bentuknya ini nggak bisa dicabut, saya pikir. Susah. Dan setelah sampai situ ada batu ya. Ada batu. Batunya nih bagus lah bentuknya. Kayak rata gitu, rata. Dan di situ saya antara sadar nggak sadar, saya itu ada melihat benda ini ya, benda ini apa itu ya? Saya penasaran nih, saya datangin nih. Saya lihat ternyata ada selembar uang kuno gitu ya, uang kuno, dan ada koinnya juga, dan ada beberapa tulang ya, ada taring gitu, ada taring, ada kuku. Saya melihat, ini kayaknya apa nih? Taring binatang buas nih, saya pikir. Kukunya juga panjang kan, panjang segini. Saya mikir nih, diambil nggak ya? Saya takut nih. Itu berserakan, terkumpul. Dia uang kertas, ada taringnya tadi, sama ada koinnya itu ditimpah semua kan. Seolah ada yang bikin sengaja. Saking penasaran nih, saya bawa, kebetulan saya bawa nih barangnya nih. Oh, masih ada? Ada nih. Coba lihat bang. Ini koinnya, ini duitnya uang Rp25. Coba lihatkan ke kamera bang. Ini uangnya Rp25. Ini yang lama sekali ini. Bahkan tahun berapa ini? Tahun berapa di sini saya kurang lihat nih. Kalau nggak salah sekitar tahun 60-an ya. 60 kurang. Seingat saya segitu, tahun 60-an nih. Berapa rupiah itu? Ini Rp25. Rp25. Kertas. Bahkan sebelum-sebelumnya saya nggak tahu nih ada uang kertas, uang Rp25. Dan ini ada koin yang bolong di tengah. Ini pun nggak tahu, saya nggak lihat nih sekarang nih. Cuman kayaknya ada nih tulisan kayak Arab gitu. Tapi ada ini Indonesia juga punya nih, tahun nggak jelas nih, kurang terang nih. Ada dua nih. Coba agak dekat ke kamera. Nah ini ada dua, ini. Oke. Koinnya ada dua, dan terus taring-taringnya tuh ada ini. Taring apa ini? Macan kali ya? Ini taring, ini kuku. Dulu ini
runcing, tapi patah karena tidak terlalu saya apain ini ya, tidak terlalu saya peduliin. Karena saya pikir ini mungkin kebetulan aja. Ini ada 3 nih, satu mana nih? Ini satu kecil runcing ini tajam. Nah ini taring juga nih. Kayaknya taring hewan ini ya? Iya, ini taring hewan juga. Dan setelah saya milih ambil aja lah, apapun ini saya ambil aja lah. Mungkin ini bisa jadi kenang-kenangan nih, saya pikir. Dan saya simpan nih. Setelah beberapa waktu ya, berapa lama, kebetulan nih saya kan di daerah situ yang banyak bekerja kan orang dari Pulau Jawa ya Mang ya. Saya cerita nih sama teman. Bro, ada apa? Dia bilang, ada nih saya mau cerita, tapi kita agak kesana aja sedikit ya, nggak usah banyak yang tahu. Saya bilang, ya mau cerita apa gitu kan. Dia sepenasaran, ada lah penting. Udah cerita aja, dia bilang. Gini bro, aku nggak enak nanti kalau banyak yang tahu. Kita kesana aja. Kami agak menyendiri, saya ceritakan. Ada apa sebenarnya? Gini, kemarin waktu kita lagi ke bunga-bunga sana itu, aku nemu ini deh, saya bilang. Nemuin apa kamu? Ada nih, ada uang kertas yang lama. Ada koinnya juga. Terus ada tulang-tulang apa gitu. Tulang-tulang kayak taring-taring gitulah. Saya nggak tahu nih apa nih. Cuman ada dapat saya nemu loh. Itu gimana kamu dapatnya? Ini duitnya di bawah, terus ditimpa koin, ditimpa tulang-tulang tadi sama taring-taring tadi. Saya bilang, dia mikir, ada kamu bawa? Udah saya tinggal di rumah, saya bilang, coba besok bawa ya. Oke. Nah besoknya saya bawa nih, saya tunjukin sama dia, ini bro. Oh iya ya, terus dia cerita nih sama saya. Kalau biasanya yang begini ya, ya kamu ini dipercaya nih. Ini media nih, dia bilang. Media apa? Saya nggak ngerti. Iya, ini media untuk mencari-cari satu barang pusaka atau pesugihan atau apalah. Ini pokoknya tergantung kamunya. Maunya ini apa? Soalnya kamu yang nemu loh. Wah, saya nggak mungkin lah, saya pikir. Nggak mungkin lah, saya nggak ada mikir-mikir sana, saya bilang kan. Nggak, kamu percaya aja lah. Ini kamu yang dipercaya ini. Kamu nemu kayak gini di tempat yang nggak ada orang, nggak ada rumah, bahkan di batu gitu. Itu berarti kamu dipercaya nih, dia bilang. Saya mikir, nggak mungkin juga, saya pikir. Tapi ya udah, itu saya pendam. Terserahlah, karena kebetulan saya kurang percaya juga sama ya hal-hal yang begituan ya Amang ya. Jadi saya milih ini jadikan koleksi aja lah, saya pikir. Saya simpan di rumah, bahkan setelah saya menikah itu jadi mainan anak saya itu. Karena saya merasa itu barang itu nggak begitu berarti buat saya kok. Nah, itu juga nemunya pun gampang, nggak susah, ya udahlah dimainin sama anak-anak. Jadi itu sampai kukunya itu patah yang runcingnya. Jadi tapi seiring waktu saya tanya juga sama kawan, penasaran juga sebenarnya ini apa kan gitu. Apa ini sebenarnya? Saya tanya. Nah, ini kamu tahu nggak ini apa? Saya bilang, oh ini setahu saya ini kuku beruang gitu. Oh ya, masa? Kamu dapat dari mana? Ada lah, saya nggak mungkin ngumbar semua cerita saya ya. Dan bukan cuma ini, saya bilang, ada lagi. Saya tunjukin taring. Oh, ini taring apa? Wah, ini taring beruang juga nih. Wah, masa sih, saya bilang. Iya, karena saya sendiri sih belum pernah lihat situ taring beruang itu seperti apa. Belum pernah lihat. Dan saya tunjukin lagi, ada taring satu lagi. Ada 4 sebenarnya taringnya nih. Ada satu lebih panjang, cuman sekarang rusak. Rusaknya sebenarnya saya yang rusak. Masih utuh sih, panjang segini. Saya itu karena bentuknya agak unik gini, mau saya bulatin, saya gerinda. Mau saya jadikan mainan kalung. Nah, jadi saya sendiri yang merusak. Nah, saya gerinda gitu kan. Nah, jadi itu tapi nggak saya bawa, saya tinggal di rumah karena bentuknya udah nggak asli ya. Nah, saya tinggal di rumah itu. Jadi teman ini penasaran.
Cobalah kamu ceritain. Ini sebenarnya kamu dapat dari mana? Sebetulnya yang tanya ini kan orang kami Batak juga yang mungkin nggak ngerti juga sama seperti saya kan. Yang cerita ini sebagai media itu teman saya yang suku Jawa. Karena saya tahu ya yang suku Jawa itu lebih ngerti bagian-bagian ke sana. Makanya saya tanya, bahkan sampai ke orang tua saya nggak cerita. Saya sama istri pun saya nggak cerita bahwa ini hasil nemu gitu ya. Taunya ada barang itu, taunya. Bahkan kemarin sempat hilang nih duitnya. Tapi setelah saya cari-cari beberapa hari nggak ketemu. Dan akhirnya istri saya yang nemukan. Bahkan itu nemunya pun menurut saya lucu juga ya. Saya udah cari di lemari kecil, saya keluarin semua isi lemari. Semua surat-surat saya keluarin. Ini duitnya nggak ketemu. Asli nggak ketemu. Saya bilang sama istri saya, itu duitnya yang kemana, yang duit kuno itu. Saya lihat-lihat sih di Facebook itu jadi ada harganya, saya bilang. Udah kamu cari semua, udah lemari itu udah semua isi lemari saya keluarin. Baju itu satu persatu udah saya keluarin, surat-surat semua kertas-kertas udah saya buka, nggak ketemu. Saya pergi kerja karena anak-anak lagi libur sekolah, kami balik ke rumah sini ya. Tadinya saya tinggal di rumah mertua, istrinya yang nyari. Tiba-tiba saya ke tempat kerja ditelepon sama istri saya. Uang ini maksud kamu, dikirim gambarnya. Oh iya, uang ini dari mana kamu dapat? Dari lemari kamu. Kok bisa? Itu rumah udah saya bongkar loh, saya acak-acak semua lemari tuh. Masa nggak ketemu? Di mana kamu dapat? Saya tunjuk setelah pulang kan, ini di bawah kertas ini. Ini kertas aku yang bikin, saya bilang. Ini aku yang bikin loh ini kertas. Ini udah saya keluarin semua isi lemari, saya lap semua lemari, kertas ini saya bikin, saya tumpukin ada dokumen-dokumen apa itu ya. Ini di bawah dokumen ini loh saya dapat katanya. Saya pun jadi bingung sendiri ya. Itu aneh juga ini, dapatnya aneh, sempat hilang ini ketemunya juga aneh saya pikir. Itu karena saya udah berapa hari nyari kan. Ya udahlah, terima kasih deh saya bilang sama istri saya. Dan setelah kejadian yang tadi saya nemu dan ceritakan sama teman-teman saya ini, kembali sih kita ke cerita awal dia yang bekerja nih. Jadi waktu saya lagi bekerja ada rame sih, cuman saya agak tersendiri duduk jauh dari teman-teman, ada sekitar 50 meter gitu. Saya melihat seperti orang sewarga di situ. Saya melihatnya seolah-olah ini bapak ini ya pulang dari ladang gitu. Pulang dari ladang, bapak ini nyamperin saya. Jadi dia cerita gini, kamu orang mana? Saya jawab, saya orang sini juga Opung, karena dia sudah tua dan panggilan di daerah kita ini panggil Opung itu untuk sebutan kakek. Karena memang dari fisik ini bapak ini udah wajar saya panggil kakek karena udah tua, udah ubanan ya. Nah, saya orang sini juga Opung. Di mana rumahmu? Kenapa saya nggak kenal? Oh saya di seberang jalan sana Opung, saya bilang. Karena tempat bekerja ini di seberang sungai sana. Jadi saya di seberang jalan sana Opung, di pinggir jalan lintas rumah saya. Jadi kamu udah lama tinggal di situ. Saya aslinya lahir di situ Opung, saya bilang. Tapi saya nggak pernah dengar loh kamu ada di situ katanya. Ya terserah Opung lah. Mau Opung nggak percaya, mau percaya itu terserah Opung. Yang pasti saya besar dan lahir di situ dan saya di sini bekerja, saya bilang. Jadi Opung ini cerita begini katanya. Saya melihat kamu nih ada sesuatu. Sesuatu apa Opung? Kamu butuh sesuatu. Semua manusia itu punya kebutuhan Pung. Jadi saya butuh apa ya pasti ada butuh lah. Semua orang manusia ada kebutuhan. Enggak, ada nih kalau kamu mau katanya. Mau apa Pung? Saya bilang. Kamu mau nggak seperti ini? Ditawarin nih saya. Mau apa Pung? Mau nggak? Saya pun bingung nih. Maksud Opung mau apa? Saya pun nggak ngerti Opung. Jadi Opung nih bilang begini. Kamu mau duit banyak? Oh, saya jawab. Ya semua orang mau duit banyak Opung. Nah, nggak ada orang nggak butuh duit, saya bilang. Tapi begini ya, kamu bisa punya uang banyak, tapi dengan cara seperti ini.
Saya sadar, wah nggak mungkin itu, nggak mungkin nih, nggak mungkin itu Pung. Saya yang udah bekerja bertahun-tahun Pung, nggak bisa punya uang banyak, masa cuman begitu aja Opung sudah bilang saya bisa langsung punya uang banyak. Karena awalnya saya nggak ngerti nih arah pembicaraannya kemana, karena hanya ditawarin duit kan. Nah, terus tapi gimana Pung sebenarnya cara ngambil duitnya? Saya bilang, kamu harus lakukan sesuatu. Lakukan apa Pung? Nah, dia Opung ini bilang, kamu harus lakukan hal-hal seperti ini. Saya waktu itu disuruh ngambil ambil air dari 7 sumur. Nah, kamu ambil air dari 7 sumur, terus kamu pergi ke toko bunga, kamu beli bunga apa dia bilang itu. Saya pun nggak tahu bunga itu ya. Dia bilang ada bunga kantil, dia bilang. Saya ingat tuh sedikit. Ada bunga macan kera, dia bilang. Terus nanti kamu ada satu lagi tuh, saya lupa tuh bunga apa dia bilang. Kamu ambil, kamu mandiin air 7 sumur tadi. Terus kamu ngomong begini, dia bilang. Ngomong gimana Pung? Ada bahasa ini saya nggak ngerti nih Bang. Saya pun nggak pernah dengar nih bahasa ini, bahasa apa. Tapi pura-pura saya tahu aja. Pura-pura saya ngerti nih apa tujuan omongan ini. Dan akhirnya si Opung ini, kamu udah paham? Saya pura-pura, ya udah saya udah paham Pung. Tapi saya pikir dalam hati saya, ini udah nggak bener nih. Ini saya udah nggak bener nih. Udah lari nih dari jalan hidup saya. Sementara saya ini diajarin orang tua saya ini untuk taat beribadah nih. Dan saya karena ini disuruh mandi bunga yang nggak jelas-jelas ya, ngambil dari sumur orang tanpa permisi itu malam-malam 7 sumur. Itu pun udah termasuk hal yang mustahil buat saya, karena di daerah saya ini termasuk kalau kita ngambil barang yang bukan kita punya itu hukumannya berat ya. Walaupun itu hanya sekedar daun-daunan, kita tetap permisi. Apalagi namanya sumur itu kan identik di dalam rumah. Adapun beberapa sumur di luar rumah itu untuk 7 itu udah mungkin udah agak susah nyarinya ya Mang ya. Tapi saya milih itu, saya diamin. Hal-hal ini nggak masuk akal saya. Masa cuma mandi dari air 7 sumur, ada beli bunga di toko bunga ini saya bisa kaya? Kayaknya nggak mungkin aja Mang ya, nggak ada jalannya. Kalau ngerampok tadi ya mungkin saya bisa langsung dapat duitnya kan. Itu pun kalaupun nggak saya dihajar duluan. Nah kalau kamu mau, kamu lakukan itu. Tapi ada syaratnya, dia bilang. Apalagi syaratnya Pung? Kalau sudah kamu lakukan itu, kamu harus ingat saya. Ingatnya gimana? Ada yang harus kamu bayar sama saya. Saya jadi, ya nggak sanggup saya Pung itu yang hal-hal seperti itu. Saya bilang, santai aja. Kamu pokoknya mau apa bisa. Mau uang banyak bisa. Kalau kamu di tempat kerja, mau disayangin atasan kamu bisa. Dia bilang. Saya pikir, sempat juga saya tertarik nih. Jadi disayangin atasan ini satu hal yang menarik juga saya pikir kan. Bisa dapat duit banyak juga nih jadinya. Tapi dalam hati kecil saya juga, tapi ini agak ngeri juga nih. Kalau saya nurutin si Opung ini tadi saya pikir. Dan akhirnya saya udah bertekad lah saya menolak Opung ini. Oh kalau nggak gini aja, dia Opung ini bilang. Dia ngajarin juga sama saya. Kamu kenal pohon pisang apa? Pisang kepok mungkin dia bilang, nggak salah. Ya kenal Pung. Gitu. Nah kamu cari pisang kepok yang lagi mau keluar jantung, dia bilang. Kamu ikat ini jantungnya. Saya pun masih sebenarnya mikir gimana sih bentuk pohon pisang ini yang mau keluar jantung. Saya pun penasaran nih, seperti apa Pung yang pohon pisang mau keluar jantung. Nanti kamu lihat pohon pisang, dia mau keluar jantung masih di atas. Kamu apain? Kamu jagain, kamu tungguin gitu. Jadi biar kenapa Pung? Pokoknya lakukan aja. Nanti apapun yang kamu jumpa di situ, kamu turutin, kamu bisa jadi kaya. Dia bilang. Saya pun jadi makin nggak apa lagi nih. Saya makin nggak tertarik lagi nih
sama cerita Opung nih. Enggak lah Pung, saya kayaknya untuk hal-hal seperti itu nggak masuk akal sama saya Pung. Ini zaman udah maju Pung, masa yang hal-hal seperti itu masih dipercaya. Kamu percaya sama saya, itu aja saya minta sama kamu. Percaya saja, kamu lakukan yang saya bilang, kamu bisa punya duit banyak, dia bilang. Dan saya pura-pura, iya juga ya Pung, saya bilang. Dan akhirnya Pung ini tetap membujuk saya, dan saya tetap pada putusan saya bahwa dalam hati saya tidak akan lakukan itu. Saya tidak akan mau, walaupun ditawarin banyak uang apa gimana, saya tidak tertarik. Dan Opung ini seolah dia ngerti. Tapi begini, akhirnya saya bilang, ya Pung, maaf ya Pung, saya bukan orang yang tepat yang seperti Opung inginkan. Mungkin Opung bisa cari yang lain aja lah. Kalau saya nggak gitu tertarik sama cerita Opung, saya bilang kan. Jadi Opung ini pun dia nepuk pundak saya, dia bilang, mungkin saat ini kamu nggak butuh. Oke, tak masalah. Tapi ingat ya, saat kamu butuh, kamu pasti tahu, kamu bisa jumpain saya. Tinggal cari saya, kamu pasti jumpa sama saya. Itu pesan Opung itu. Dan saya pikir, Opung ini pun saya nggak kenal. Kalaupun saya nanti butuh dia, saya nyarinya kemana sih? Tapi untuk bertanya sebenarnya Opung ini siapa, saya urungkan ya. Siapa sebenarnya Opung? Saya nggak jadi nanya kan. Oh iyalah Pung, saya bilang. Jadi, dan setelah saya Opung ini ngomong gitu, saya noleh sebentar ke Opung ini udah nggak ada di samping saya. Akhirnya setelah Opung ini saya tidak lihat lagi, saya pulang ke rumah dan saya pendam ini cerita nih. Mungkin di sini baru saya ceritakan bahwa saya pernah mengalami hal-hal yang misteri. Sama orang tua juga saya tidak cerita, sama istri saya juga nggak cerita. Tapi karena untuk malam mencekam ini saya mau berbagi cerita, dan ini baru pertama kali saya ceritakan. Yang sebelumnya tidak pernah saya ceritakan, malah saya pendam sendiri. Dan saya memilih merahasiakan itu semua, termasuk apalagi yang ditawarin sama Opung tadi tuh. Dan saya fokus bahwa saya harus bekerja supaya saya bisa punya uang. Dengan cara seperti itu, saya rasa nggak mungkin. Terus ada efek nggak kepada diri sendiri? Untuk diri saya sendiri secara nggak ada. Cuman ya saya bisa lebih, setelah hal-hal ini saya bisa lebih mengalahkan rasa takut gitu Mang. Itu saja yang saya rasakan. Lebih berani gitu ya? Iya, lebih berani. Contoh waktu saya sebelum mengalami hal-hal itu dan belum dapat barang-barang ini, saya agak sedikit penakut orangnya. Tapi setelah saya nemu barang-barang ini tersebut dan pengalaman-pengalaman saya yang seram-seram tadi, saya merasa ternyata jumpa sama sosok-sosok begini nggak seram-seram banget kok. Saya pikir kan kemarin saya udah berapa kali pertemuan aman-aman aja gitu. Jadi saya lebih percaya diri. Contoh ke tempat-tempat yang sunyi pun saya berani ya sekarang. Berani. Contoh dari lokasi sana pun itu yang begitu seram. Saya pernah itu pulang dari sana sendiri, jarak dari situ ke sini ada sekitar 9 km ya Mang ya. Itu jam 2 malam lewat dengan posisi hujan gerimis dan melewati hutan yang seram tadi itu. Saya berani aja itu. Tapi itu setelah saya nemu, saya pulang berani sendirian. Oke. Jadi lebih berani gitu aja Mang. Sumatera ini juga masih banyak juga ya hal-hal mistis ya. Iya Mang. Oke, baik, terima kasih atas kisahnya nih Bang Randy. Iya Mang. Mudah-mudahan dengan punya barang itu terus berani ya. Iya Mang. Dan tidak melakukan pesugihan. Iya betul. Seperti yang ditawarkan tadi ya oleh Opung itu. Nah Sobat Malam Mencekam, itulah kisah dari Bang Randy. Kisah-kisah teror di tempat pekerjaannya.
Dan itu berasal dari tanah Batak ya. Iya Bang. Terima kasih Bang Randy, sehat selalu. Sama-sama Bang. Dan sobat, kita segera ketemu lagi di kisah selanjutnya. Dari tanah Batak, Mang Ei dan tim undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.